rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudari, kita kembali berjumpa dalam renungan santapan jiwaku. Dan hari ini kita memasuki hari Minggu biasa, pekan ke-26. Dan semoga saya menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu diberkati oleh Tuhan dan kita memperoleh sukacita ilahi dari Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam permenungan kita hari ini, kita akan diundang untuk bersama-sama merenungkan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada para imam kepala dan pemuka rakyat, "Bagaimana pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai 2 orang putra. Ia pergi menemui yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata kepadanya juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Salam saudara-saudariku yang dicintai Tuhan. Pertobatan adalah panggilan ilahi Allah. Pertobatan adalah suatu proses pembaharuan diri untuk mengalami suatu perubahan ilahi di dalam Allah. Pertobatan berarti kembali kepada kebenaran ilahi. Pertobatan berarti hidup seturut cara ilahi Allah. Pertobatan berarti hidup di dalam kasih, kebenaran, dan di dalam hidup Allah sendiri. Tentu ketika kita berbicara pertobatan, kita akan berbicara tentang satu proses kehidupan yang dialami oleh manusia, sehingga mengapa ia harus bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan sejarah hidup ini, suka atau tidak suka, kita akan mengalami suatu kehidupan yang akan senantiasa naik dan turun. Kita akan juga mengalami benturan-benturan antara benturan duniawi dan benturan surgawi.
Dan kadang di dalam benturan itu akan terjadi satu perselisihan. Ada satu konflik iman, konflik batin di dalam diri seseorang. Dan kadang konflik ini bisa mengarahkan manusia kepada kejatuhan yang kita sebut dosa. Tetapi di sisi lain, dari konflik ini akan menyadarkan manusia untuk hanya melihat kebenaran Allah menjadi kebenaran mutlak. Dalam bacaan pertama dalam hari Minggu biasa pekan ke-26, nubuat Hezkiel memberikan kita satu penekanan bahwa bila seseorang berbuat jahat dan ia berbalik dari kejahatan yang telah dilakukannya, ia sesungguhnya sedang menyelamatkan hidupnya di dalam Allah. Maka ia pasti akan memperoleh kehidupan kekal. Tetapi untuk mengalami kebaikan ini, kehidupan kekal ini, untuk bisa kembali berbalik dari kejahatan, maka kita membutuhkan satu perubahan atau proses yang baru di dalam hidup kita, yaitu rasa penyesalan seseorang terhadap dosa yang ia lakukan. Dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa seorang bapa mempunyai 2 orang anak. Ketika ia berjumpa dengan yang sulung yang mengatakan, "Anakku, engkau pergi bekerja di kebun anggur." Tetapi ia berkata, "Ya Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Ketika ia pergi ke anak bungsu mengatakan, "Tidak Bapa." Tetapi ia pergi. Mungkin Anda akan bertanya, pilihan yang mana yang tepat? Saudara-saudari, di sini bukan soal pilihan, di sini adalah soal refleksi iman. Dari 2 anak ini kita bisa merenungkan satu refleksi kehidupan manusia yang sedang ia jalani dalam ziarah hidupnya. Kita kadang-kadang seperti anak sulung. Kita berjanji kepada Tuhan, "Aku tidak akan begini, aku tidak akan begini." Perjanjian kepada Tuhan begitu indah dalam setiap panggilan hidup kita. Tetapi kadang kita menolak, kita mengkhianati janji-janji itu. Kita mengabaikan janji itu. Di satu sisi kadang kita juga seperti anak bungsu. Bahwa ketika Tuhan memanggil kita menjadi buta dan tuli, kita menutup diri kita dan hati kita. Tetapi anugerah Tuhan menyadarkan kita agar kita kembali. Injil hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa rasa penyesalan dalam diri setiap orang oleh karena perbuatan dosa harus menyadarkan dia untuk berbalik, untuk kembali kepada kebenaran sejati. Oleh karena itu, Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini kepada umat di Filipi, ia berkata, hendaknya hidupmu, hidup setiap orang harus hidup sesuai dengan Kristus sendiri. Harus bersikap seperti Kristus sendiri. Harus mencari kesempurnaan menurut Kristus sendiri. Harus mengalami sukacita di dalam Kristus sendiri. Karena ketika kita mencontohi, kita meneladani, kita hidup sempurna di dalam Kristus, kita sedang mengalami suatu proses hidup iman yang baru, di mana kita ingin mengalami suatu kekudusan. Yesus hari ini di dalam bacaan-bacaan Injil, bacaan pertama dan kedua, sesungguhnya kita dipanggil untuk mempunyai sikap yang tegas dalam kehidupan iman kita. Ketegasan untuk menyatakan kebenaran dan ketegasan
untuk berbalik dari kejahatan kita dan masuk ke dalam kehidupan baru di dalam Allah. Sebab Tuhan Yesus berkata, tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang mau mendengarkan dan melaksanakan kehendak Bapa di surga, maka dialah saudara-saudari Allah di dalam keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan untuk mengalami pertobatan? Yang pertama, kita harus mengenal Allah secara benar. Kita harus mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang kedua, pengetahuan tentang kebenaran Allah harus senantiasa dinyatakan di dalam sikap hidup kita. Jadi kita tidak boleh hanya menyimpan pengetahuan kita tentang Allah hanya di dalam pikiran kita, tetapi harus dinyatakan. Dan yang ketiga, kita harus berani untuk hidup seturut cara hidup Allah. Yang keempat, kita harus berani untuk menyangkal, untuk menolak segala bentuk kejahatan-kejahatan yang datang dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Yesus hari ini menyapa kita semua. Bahwa dia adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha murah, Allah yang maha rahim. Ia akan menerima setiap orang untuk datang kepadanya, untuk kembali kepadanya kalau ia ingin bertobat. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Maka datanglah kepadanya sebab dia adalah Allah yang penuh berkat. Dan berkat itu akan kita terima hari ini dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.